Ya, ketemu lagi dengan Dirgantara Channel. Oke sobat semuanya, kali ini saya akan membahas tentang nama-nama alat listrik atau nama-nama kebutuhan listrik ya. Wajib kita tahu nama-nama alat ini karena di saat kita sudah jadi seorang profesional, sang tukang listrik legend, masa kita tidak tahu nama-nama alat listriknya tersebut, apalagi jika belanja bareng owner atau pemilik rumah. Malu jika kita hanya menyebutkan nama-nama secara manual saja. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe yang paling penting agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Oke, tidak usah berlama-lama sobat semuanya, mari kita akan cari tahu apa sih nama-nama alat ini tuh. Sederhana, tapi jika tidak tahu kan gak lucu juga. Oke, langsung saja ke video berikutnya. Ya, ini ada namanya saklar engkel, ini yang tipe inboy ya, dalam tembok ini cetakannya 1, maka disebut saklar engkel. Nah, untuk yang ini namanya saklar engkel juga, tapi dia berbentuk outbow. Oke, next ini adalah saklar seri atau saklar double, dia tuh cetakannya 2 dalam dinding. Untuk pemasangan saklar ini sendiri, video tutorialnya sudah ada juga, saya upload di YouTube saya, tinggal dicari cara pasang saklar seri bagi pemula. Nah, ini biasa digunakan untuk lampu yang ada di ruangan yang berbeda dengan satu jalur kabel, makanya pakainya saklar seri. Ini juga saklar seri, hanya dia berbentuk outbow atau di luar dinding. Pemakaiannya sama saja. Oke, untuk si manis yang imut-imut ini bernama stop kontak atau kode tokonya yaitu STPK. Ini stop kontak, namanya bukan colokan ya. Buat kawan-kawan semua yang suka manggil colokan-colokan, tolong diganti, ini namanya stop kontak. Nah, gunanya adalah untuk memasukkan steker atau colokan listrik ke dalamnya. Ingat, namanya stop kontak. Oke. Untuk yang ini sama-sama stop kontak, hanya dia tipe outbow atau di luar dinding. Oke, buat yang ini bernama engkel stop karena dicetakannya 1, juga ada stop kontaknya. Untuk pemasangan saklar ini sendiri juga sudah ada video tutorialnya di Dirgantara Channel, tinggal cari aja, namanya cara pasang stop engkel bagi pemula. Nah, untuk ini adalah stop kontak AC atau khusus untuk AC. Oke, video berikutnya ini adalah steker ARDE. Oke, untuk yang berikutnya ini ada namanya kontra ARDE ya. Ini saya pilih dari Broko karena ini lebih kuat dan tahan lama, tidak mudah goyah, jadi tidak mudah terbakar. Oke, untuk kontra ARDE sendiri sangat disarankan untuk memilih merek Broko karena dia sangat bagus sekali. Ya, untuk foto berikutnya ini adalah namanya upper steker. Jadi jika kawan semua punya colokan yang kepalanya 3 atau steker yang kepalanya 3, sedangkan di Indonesia itu colokan itu atau stop kontak itu lubangnya 2, dan ini adalah penyambungnya, ini dibilang namanya itu upper steker. Jadi jika kawan semua ke toko, langsung saya nyebutin beli upper steker, pasti barang ini yang bakal dikasih. Oke. Dan karena hari sudah mulai gelap, mari kita bahas hal yang lain selain colokan. Ini adalah fitting atau tempat lampu ya. Ini dikasih nama fitting ya. Ingat, kalau kita beli ke toko, kita sebut saja, Pak, beli fitting lampu merek Broko yang kuat, tahan lama, dan juga sangat terpercaya. Oke, fitting lampu Broko. Dan ini adalah saudara yang dari fitting lampu atau yang lebih modernnya lagi. Ini diberi nama adalah downlight atau fitting lampu yang masuk ke dalam plafon. Untuk downlight sendiri ada beberapa ukuran, ada yang 3 in, 4 in, 5 in, 6 in, dan seterusnya. Untuk saya unjukkan di foto ini kurang lebih kisaran yaitu ukuran
5 in. Aduh, ini notifikasi nongol mulu, bikin ngedek aja. Udah tahu lagi ini juga ngerekam. Sorry. Dan ini adalah isolasi ya, ini namanya isolasi ban khusus untuk listrik. Ini bukan double tip ataupun bukan lakban. Jika beli ini bilangnya isolasi ban atau isolasi. Jangan salah, isolasi. Pilih merek Nito yang sudah terpercaya. Oke, untuk barang sederhana lainnya ini ada namanya Inbodus atau Ibedus. Ini adalah bracketnya saklar lampu yang dalam dinding. Ini biasa kita tanam, ada model kotak juga ada yang model bulat. Biasanya yang bulat tuh lebih murah, sedangkan yang kotak lebih mahal sedikit ya, tapi lebih kuat yang kotak karena dia punya bergigi di dalamnya. Next, untuk benda hitam berikutnya ini ada berlubang 3. Ini diberi nama yaitu tedus. Jika kita kawan semuanya itu menyambung kabel di atas plafon agar sambungan itu aman, tidak mudah terpegang dan segala macam, ditutupilah dengan ini namanya itu tedus ya, untuk menghindari si kabel boleh menyambung itu terkena tangan atau tersetrum. Dan ini saudara kembarnya atau kakaknya daripada tedus. Ini diberi nama duradus. Kegunaannya sama, yaitu untuk mengcover kabel-kabel yang harus sambungan atau sambungan-sambungan kabel. Cuman bedanya ini lebih spesifikasi waterproof atau tahan air. Jadi ini biasa kita gunakan itu jika kita menyambung kabel di dalam tanah atau di kabel-kabel lampu-lampu taman. Jadi jika kawan semua itu menyambung kabel di taman atau di area-area yang sedikit basah, ini pakainya tuh tempat sambungannya yang bernama duradus, bukan tedus tapi duradus. Oke sobat semuanya, untuk benda aneh berikutnya ini ada namanya itu krustin, atau bisa dibilang nih saudara kembar dari terminal blok. Ini tuh ada beberapa ukuran, yaitu ada ukuran 6 mili, 8 mili, 10 mili dan seterusnya. Kegunaan ini adalah untuk menyambung kabel tanpa dililit biar lebih kuat, tapi tetap diwajibkan untuk diisolasi karena bisa lebih aman dan tidak mudah tertarik. Namanya krustin. Nah, dan untuk ini sendiri ini bernama MCB atau mini circuit breaker. Untuk MCB sendiri ini ada beberapa tipe atau beberapa ampere, ya kan. Dia ada 2 tipe, yaitu 1 pas dan juga 3 pas, dan juga ada beberapa kekuatan atau ampere itu sendiri. Nah, jika kawan-kawan semua perhatikan di bawah tulisan broko itu ada tulisan C16, berarti ini tulisannya itu untuk 16 ampere. Nah, MCB sendiri terdiri dari beberapa ampere, yaitu ada 2 ampere, 4 ampere, ada juga 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32 ampere, dan seterusnya. Coba jika kawan-kawan sama membeli MCB, silahkan dipaskan dengan kebutuhannya, yaitu 1 ampere sama dengan 220 watt. Tinggal dikalikan kebutuhan. Ini juga sama, ini MCB juga, hanya yang tipe 3 pas atau 3 pasa. Ya, untuk MCB 3 pas ini biasa digunakan untuk listrik-listrik yang benar-benar berkekuatan besar atau berwatt besar. Dikala MCB 1 ampere sudah tidak mengcover ampernya, jadi langsunglah beli ke 3 pas gitu. Kadang MCB itu kan hanya sampai 50 ampere gitu. Berarti kalau 50 ampere hanya sampai kisaran 10 ribuan watt. Dan untuk listrik-listrik di atas 10.000 watt ataupun bagaimana agar kekuatannya itu tidak terbeban dalam satu pusat, dipakailah MCB 3 ampere atau 3 pas gitu. MCB 3 pas, maaf, bukan 3 ampere. Oke. Nah, untuk si orange putih berikutnya ini juga mirip seperti MCB, tapi dia itu bernama ILCB. Kegunaan alat ini adalah untuk menghindari kita dari kematian karena tersetrum atau induksi. Nah, cara pasang ILCB sendiri ini tuh adalah hampir mirip dengan MCB. Jadi dia kegunaannya jika ada orang tersetrum ataupun induksi, dia akan turun langsung. MCB ini tuh ILCB ini akan turun seketika, jadi aman. Untuk ILCB sendiri ada beberapa ukuran.
Yang pertama itu adalah 30 mA dan yang kedua itu adalah 300 mA. Biasanya yang 300 mA itu digunakan untuk mesin. Nah, kalau 30 mA boleh untuk mengcover manusia agar aman daripada kematian karena tersetrum aliran listrik. Nah, untuk bomber kali ini diberi nama yaitu MCCB. Nah, kegunaan alat ini adalah jadi begini, jikalau kita memasang sebuah jalur ataupun sebuah box panel dengan kekuatan besar, dikala MCB itu tidak memungkinkan untuk mengcover kekuatan itu walaupun dia itu 3 pas, nah digunakanlah namanya MCCB. Jadi kabel-kabel yang ukuran besar itu masuk dulu ke sini, akhirnya bisa keluar, outputnya itu menjadi ukuran lebih kecil dan dibagi-bagi ke MCB 3 pas. Jadi akhirnya itu kekuatan kekuatan listriknya sendiri itu bisa merata. Jadi kadang ada kabel yang besar yang tidak muat dimasukkan ke MCB ataupun kekuatan listrik yang melebihi daripada maksimumnya 3 pasnya di MCB itu sendiri. Karena untuk MCCB ini sendiri itu mempunyai kapasitas ampere yang sangat besar. Dia mulai dari 100 ampere, 160 ampere, 250 ampere dan seterusnya. Jadi jika kawan-kawan semua merakit panel ukuran besar, input pertama masukinlah ke MCCB ini. Oke, karena kita dari tadi sudah membahas tentang MCB, MCCB dan juga ILCB, alangkah baiknya sekarang kita membahas masalah boxnya. Ini adalah box MCB yang tipe inbow atau dalam tembok. Ini ukuran untuk 4 grup atau 4 MCB. Box MCB ini sendiri juga ada beberapa macam, ada yang 4 MCB, 6 MCB, 8 MCB, 12 MCB dan seterusnya. Untuk ini sendiri, ini mereknya Presto yang paling murah tapi juga lumayan bagus, umum digunakan. Presto ini juga sudah lumayan berpengalaman dalam bidang box MCB bertahun-tahun. Nah, ini adalah sikat gigi. Bukanlah, ini adalah sisir MCB. Gunanya untuk apa? Jadi saat kita memakai MCB yang banyak dengan satu jalur input, nah kita kalau pakai kabel dipotong-potong, di jumper sambung menyambung itu nggak rapih dan takutnya itu longgar, ngepong atau gimana, bisa mengakibatkan MCB terbakar. Nah, akhirnya para insinyur memikirkan cara dan keluarlah ini namanya itu sisir MCB. Sisir MCB sendiri untuk menjumper MCB 1, MCB 2 dan seterusnya. Ini bisa dipotong sesuai kemauan. Dan biasanya ukurannya itu ada yang terpanjang yaitu sepanjang 1 meter. Ada juga dari merek Hager yang cuma 20 cm tapi lumayan mahal. Jadi ini sisir yang biasa ada covernya ini. Ini panjangnya kurang lebih 1 meter, lebih kurang ada 30 sisir. Nah, untuk ini diberi nama yaitu 0 arde. Gunanya untuk apa? Di saat kita merakit sebuah panel atau box MCB ukuran besar dan kita memakai MCB yang lumayan banyak, berarti kan ada kabel 0. Ada kabel massa yang warna biru, biasanya kabelnya kita sambung ke situ. Nah, agar tidak bertumpuk-tumpuk, dipakailah kabel ini adalah 0 arde. Jadi yang ada hitam-hitamnya ini ya sebelah atas, ini adalah 0, yang di bawah-bawah yang sebelah bawah yang pendek ini bernama arde ataupun ground. Nah, jadi kabel massa atau kabel 0 ini sendiri dari pusatnya itu disambungin ke 0-nya ini, lalu kabel-kabel yang dari rumah yang barengan dengan kabel-kabel yang berhubungan ke MCB, kabel 0-nya juga dijumper ke sini. Karena kan kabel 0 tuh sifatnya itu menyatu, digabungkan, tidak terpisah. Untuk ini sendiri bernama sekun. Jadi di saat kita sudah memakai 0 arde seperti tadi, agar tidak lepas-lepas, kabelnya dijepit dulu menggunakan sekun ini. Nah, baru kita baut ke 0 ardenya itu sendiri. Nah, untuk sekun juga ada beberapa ukuran, dan jika kalian lihat ada warna merah, kuning, biru ini bernama pinil atau kondomnya. Silahkan pilih sesuai warna di kebutuhannya.
Nah, ini adalah rel MCB atau bracketnya MCB atau dudukannya MCB itu sendiri. Jadi kawan-kawan merakit sebuah panel dan memakai MCB yang lumayan banyak, bingung dong gimana cara sih nyantolin MCB-nya agar tidak jatuh atau agak rapi. Nah, ini ada alatnya kawan semua. Ini bernama rel MCB. Gunanya itu adalah untuk bracketnya si MCB itu sendiri. Merek apapun pasti pas di sini. Dan untuk si warna-warni berikutnya ini diberi nama pilot lamp. Jadi jika kalian merakit sebuah panel dan ingin tahu listriknya itu masih nyala atau tidak, tersambung atau tidak dari pusat yang menuju ke box panel kita, digunakanlah indikatornya yaitu pilot lamp atau lampu indikator. Oke, sudah dimengerti kan? Next, untuk yang putih-putih ini adalah bukan susu, bukan juga tape, ini adalah pipa. Dibilangnya adalah pipa konduit 20 mili biasanya. Inti untuk mengcover kabel, biasanya dalam dinding atau di atas plafon, agar tidak mudah digigit oleh tikus ataupun korosi gara-gara langsung menempel dengan beton. Jadi jika kawan-kawan semuanya itu menggunakan pipa ini, dan pipa ini lumayan aman juga karena pipa merek Clipsal ataupun Aqualon ataupun Legrand yang berbentuk seperti ini, konduit seperti ini lumayan tahan terhadap api. Jadi jika dia terbakar, dia tidak menjadi api, hanya meleleh. Jadi lebih aman untuk rumah kita. Dan ini tangan kanannya si pipa tadi ini diberi nama fleksibel, yaitu gunanya untuk jikalau pipa ini mau belok dan kita itu tidak punya bending atau alat untuk membengkokkan pipa, kawan-kawan semua bisa nih beli ginian aja nih, ini bisa di meteran kok. Ini bernama fleksibel 20 mili. Jadi dari pipa tadi disambung dengan sok, setelah disambung sok baru ujungnya disambung dengan fleksibel ini. Nah, setelah kabelnya lewat, ya kan, baru kita masukin ke pipa yang sebelahnya lagi dan bisa dibelokkan. Ini karena bernama fleksibel, jadi lentur. Nah, ini bernama kapasitor atau kegunaannya itu adalah untuk mengontrol tegangan ataupun arus yang keluar dari lampu yang berukuran besar atau tegangan yang ukuran besar. Biasanya kawan semua akan menemukan alat ini di saat kita merakit lampu seperti HPIT ataupun HPLN, ataupun jika kita dapat orderan atau job yaitu untuk memperbaiki pompa listrik ataupun jet pump. Nah, kawan-kawan semua bisa ukur alat ini bagus atau tidak dengan cara ampermeter kita arahkan ke tulisan ohm, kalau bisa di 200 ohm. Coba saja diukur kiri kanannya ini dan akan tahu jika dia tidak naik berarti alat ini sudah rusak. Dan si putih ini juga bukan tape, bukan juga susu, ini bernama TC. TC kabel ini tuh ada beberapa ukuran yaitu TC3, TC4, TC5, dan TC6 dan seterusnya. Nah, untuk TC sendiri digunakan untuk kita melapisi kabel yang sudah ada, kita mau rapihkan, pakailah TC karena di belakang ini ada double tipnya. Dan untuk yang satu ini agak mirip dengan TC, kegunaannya juga sama, hanya ukurannya lebih besar dan dia tidak mempunyai double tip. Ini bernama ducting. Nah, ducting ini sendiri ukurannya jauh lebih besar dibanding TC. Kegunaannya sama, yaitu untuk mengcover kabel-kabel yang berantakan agar terlihat rapi dan bersih. Digunakanlah ducting seperti ini. Jadi jika kawan-kawan semua punya kabel yang sangat berantakan dan sulit untuk dirapikan dan merusak pemandangan, alangkah baiknya kawan-kawan semua menggunakan ducting ini sebagai penutup ataupun tempat merapikan kabel-kabel itu sendiri. Next, untuk yang satu ini memang warnanya sangat menggiurkan, tapi ini bukan emas antam. Ini adalah grounding ya kawan-kawan semuanya. Grounding ini adalah kegunaannya untuk jika kita pengen di rumah itu ada ground ataupun memakan anti petir di bawah tanah, ini patok ke dalam tanah, di atasnya sambung dengan kabel dan menjadi ground. Dan untuk yang terakhir ini ada namanya itu tombak anti petir.
Tambak anti petir ini sendiri yaitu digunakan untuk kita membuat penangkal petir di atas rumah kita ya. Sebagai sedikit ilmu saya akan memberikan, jadi petir itu adalah sebuah massa negatif yang akan menghantam bumi ya kan, dan disambut oleh massa positif yang ada dalam bumi. Jadi anti petir ini tuh taruhlah di paling atas rumah kita, dia akan menghantar massa positif dari bumi ke udara. Jadi di saat massa negatif akan menghantam rumah kita, karena rumah kita dianggap positif tertinggi, karena berhubung di atas ada tombak ini, akhirnya si petir tuh tidak nyampe ke rumah tapi nyambunglah langsung ke dalam anti petir ini sendiri. Anti petir ini sendiri ditaruh di paling atas, lebih kurang 2 meter dari atap rumah, disambung dengan kabel bernama kabel BC. Ada beberapa merek ukurannya. Seperti itu penggunaannya. Terima kasih. Oke kawan-kawan semuanya, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Ini tentang nama-nama alat listrik atau peralatan listrik. Untuk video berikutnya saya akan coba membahas masalah tentang kabel ataupun jenis-jenis kabel, kegunaan dan juga kekuatannya. Untuk itu jangan lupa like, komen dan juga subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat channel ini dan mempelajari ilmu-ilmu yang saya miliki untuk dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelistrikan.